Balik lagi di Pinusi, bahas berita dan juga opini. Pasca dimulainya kampanye pemilihan presiden sejak 28 November kemarin, banyak hal-hal unik yang terjadi. Mulai dari Gibran yang typo sampai dengan Limbat yang hadir saat kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Padahal Limbat masuk sebagai juru kampanye pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pertama, kita bahas dulu yang Gibran typo itu ya. Oke, boleh. Tapi tahu gak sih Wisnu, dari kemarin tuh banyak banget netizen yang berspekulasi bahwa katanya Gibran tuh nggak cocok jadi wakil presiden karena dia nggak tahu hal seperti itu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya gini ya, kalau saya sih ngelihatnya dia kan beliau masih muda juga ya. Jadi beliau mungkin perlu masukan dan kritikan. Buktinya pas dia bilang, dia minta maaf gitu, mengklarifikasi terkait apa yang dikeluarin statementnya tentang asam sulfat ya, dia bilang tuh. Jadi harusnya tuh asam folat. Asam folat, bukan asam sulfat. Betul. Jadi kan kalau asam sulfat itu untuk bahan belerang gitulah gitu. Biasanya dipakai di bengkel-bengkel gitu sih. Bengkel ya, iya. Gitu. Dan dia salah ngomong gitu. Terus juga peristiwa itu jadi kontroversi ditambah lagi karena kubu sebelah tuh nomor 1 itu juga ikut komentarin masalah ini. Oh, emang gimana komentarnya? Ya katanya itulah intinya. Saya takut lah ngomongnya takut. Iya. Tapi gitu. memang sih sebenarnya namanya kampanye ya itu agak sensitif karena kan pasti ada kompetitor yang bisa namanya kita nggak tahu kan ada yang membuat yang segala macamnya gitu yang bisa mengadu domba dan segala macamnya gitu lah. Memang pada dasarnya Mas Gibran ini salah ngomong gitu. Tipe gitu lah. Kayaknya wajar nggak sih? Wajar lah. Kita juga kan sering banget tipe. Iya, pembawaan berita padahal sering tipe. Okay. Terus yang kedua, Limbat. Terkait Limbat. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Limbat jadi juru kampanye pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi hadir di kemarin di Prabowo di Tasikmalaya. Saya juga bingung gitu. Mungkin itu dia ingin menunjukkan arti perdamaian di kampanye itu seperti apa. Kan walaupun beda partai, beda ya siapa yang didukung tetap aja kan kita Indonesia tetap satu. Kamu positive thinking banget. Kalau saya mikirnya gini. Apa? Mungkin Mas Limbat bingung deh sebenarnya. Bingung kenapa? Di sini dia tuh ikut ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sebenarnya saya ngapain sih di sini? Kemudian dia lagi ke Pak Prabowo. Sebenarnya saya ngapain sih di sini? Dia gitu mungkin. Namanya opini kan? Nggak gitu dong. Oh, gitu ya? Karena Limbat ini ternyata tuh udah dari tahun 2013 dia tuh udah berkecimpung di dunia politik. Oh iya, gitu. Boleh dijelasin dong kayak gimana Jadi tuh? bukan hal yang baru. Jadi tepatnya di bulan Oktober dia tuh sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Tegal, Jawa Tengah lewat Partai Hanura. Gitu. Mas Limbat? Iya, yang kita kenal gak bisa ngomong tiba-tiba mau jadi bupati itu gimana ceritanya gitu. Bahkan ya kemarin juga Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil bilang bahwa sebenarnya Mas Limbat ini cerewet katanya gitu. Iya. Dan Kata dia suka pun ngecengin sempat orang. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Dia juga suka apa pada akhirnya setelah dia mencalonkan bupati itu dia sempat mengganti penampilannya gitu. Kayak gini, ada gini fotonya. Oh, kayak gini ya. Oke. Gitu. Next kali ya. Berita selanjutnya, Pir. Penyusian seorang anak berusia 10 tahun gugat Apple untuk ganti emoji nerd. Karena dianggap menghina orang berkacamata. Anak ini membuat petisi untuk gugat Apple yang nerd face dengan 2 gigi kelinci. Sehingga menurut anak bernama Teddy ini sebuah penghinaan terhadap orang yang berkacamata karena dianggap jelek dan jadi ejekan. Body shaming gitu ya kurang lebihnya ya, Pir ya. Tapi tahu kan emotnya yang mana? Tahu, yang tahu, ini ya. penyusian. Jadi sebenarnya kalau aku sih menilainya apa ya, untuk seru-seruan aja sih, nggak ada niat untuk menghina orang yang berkacamata gitu. Tapi saya cukup respect juga sama umur 10 tahun dia bikin petisi. Udah kepikiran ya. Wah, umur 10 kritis tahun. Banget itu. Tapi penyusian katanya sih kabarnya tuh dia baru menggugat, jadi belum ada update selanjutnya gitu ya. Jadi belum ada. Tapi menurut kamu gimana soal si emoticon ini? Katanya mengejek, kita ambil dari sana. Ya mungkin gini kali ya, mungkin karena si anak ini dia berkacamata juga kali ya. Iya, terus emang berkacamata ya. Terus dia juga menilai kayak wah ini body shaming lah gitu, dan saya respect mungkin ajaran orang tuanya juga bagus gitu. Parentingnya. Jadi kayak mengajarkan nggak boleh ada body shaming, dan dia akhirnya tegas, kritis, itu keren. Tapi menurut aku ya justru dulu tuh orang yang berkacamata itu keren tau. Oh iya. Jadi dulu aku juga sempet kayak pura-pura min biar pakai kacamata. Pura-pura min? Pura-pura minus biar pakai kacamata. Karena menurut aku tuh keren gitu. Mungkin banyak juga yang menganggap pasti masih culun gitu. Iya padahal nggak juga ya. Padahal nggak juga gitu. Oke lah kalau gitu beritanya sampai sini aja. See you next berita.